Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kegiatan pembelajaran sejarah. Kali ini kita akan membahas tentang subbab yang terdapat dalam buku Sejarah Indonesia terbitan Kemendikbud Kurikulum 2013. Apa saja materinya? Ini kira-kira materinya ya. Dari Rengas Dengklok hingga Pegangsaan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang peristiwa besar yang kelak nanti mempengaruhi kemerdekaan Indonesia, yaitu bom atom Hiroshima dan Nagasaki yang diledakkan oleh Sekutu pada tahun 1945. Pada awalnya bom ini akan diledakkan di Jerman oleh Sekutu ya. Oke. Namun pada perkembangannya Jepang dianggap lebih mengancam dan membahayakan sehingga Sekutu memilih atau mereka memutuskan bom atom diledakkan di Jepang. Sehingga nanti Jepang mengalami guncangan yang luar biasa dalam bidang politik dan militer. Sehingga Jepang akhirnya mengakui bahwa Sekutu terlalu superior untuk dikalahkan dan Jepang mengakui kekalahannya terhadap Sekutu. Oke, yang slide berikutnya. Dengan adanya ledakan bom atom tersebut, sehingga mengakibatkan Jepang mengakui superioritas negara-negara Sekutu terhadap bangsanya dan akhirnya menyerah serta mempengaruhi eh, kondisi politik di negara-negara atau wilayah-wilayah yang dijajah oleh Jepang. Nah, pantas saja ya kalau itu berdampak besar. Ternyata bom atom itu mengakibatkan ratusan ribu orang melayang, nyawanya melayang, dan sebagian orang tuh terpental sejauh berkilo-kilometer akibat hentakan atau gas ledakan tersebut. Oke. Dan menimbulkan radiasi yang luar biasa. Mereka yang terkena radiasi hujan hitam akibat ledakan tersebut mengalami cacat seumur hidup sehingga tidak bisa tumbuh normal dan tidak bisa hidup normal selama dia hidup. Nah, ini saya ambil dari BBC ya. Salah satu investigasi jurnalistik yang dilakukan oleh media BBC. Oke. Sebenarnya sebelum ada ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada dasarnya sudah mulai terdesak sejak pertengahan tahun 43. Itu sudah mulai terdesak. 43, 44, 45 sudah mulai terdesak. Oke. Sehingga perlu cara baru untuk meyakinkan pemimpin-pemimpin di wilayah jajahan agar tetap mendukung Jepang dan tetap bisa dimanfaatkan oleh Jepang. Satu di antaranya adalah pembentukan PPKI, di mana PPKI diketuai oleh salah satu the founding father kita, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Bicara tentang PPKI, ternyata PPKI adalah organisasi yang dibentuk Jepang namun tetap merangkul berbagai perwakilan di berbagai daerah di kepulauan Indonesia. Sebut saja Sumatera diwakili oleh 3 wakil, Kalimantan atau Borneo diwakili oleh 1 wakil, Sulawesi diwakili oleh 2 wakil, lalu Maluku diwakili 1 wakil, Pulau Jawa diwakili oleh 12 wakil, dan Nusa Tenggara atau Sunda ya, Sunda kecil diwakili oleh 1 wakil, lalu di beberapa golongan minoritas juga dilibatkan sebagai perwakilan PPKI. Satu di antaranya adalah golongan Tionghoa. Oke, kita akan membahas tentang kemenangan Sekutu yang disiarkan di radio penjuru dunia. Satu di antaranya adalah disiarkan oleh stasiun radio BBC. Oke, kira-kira ilustrasinya seperti ini ya, sesuai dengan gambar yang kalian lihat. Ketika para pemuda mendengarkan radio, mereka terkaget akan berita bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Sehingga muncul reaksi dari kaum muda nanti di kemudian hari ya, untuk bertemu kepada Soekarno dan Hatta sebagai perwakilan bangsa Indonesia, mendesak mereka untuk memproklamirkan kemerdekaan.
Perhatikan ilustrasi di depan. Nah, ini kira-kira ya. Kaum muda itu mendesak Soekarno untuk memproklamirkan kemerdekaan pasca Jepang mengakui kekalahannya kepada sekutu. Oke, namun Soekarno dan Hatta atau diwakili oleh tokoh-tokoh tua tidak berkenan untuk memproklamirkan kemerdekaan karena mereka menganggap bahwa sudah ada organisasi yang menaungi dan memfasilitasi kemerdekaan Indonesia, yakni PPKI. Namun, sepertinya jawaban tersebut bukanlah jawaban yang bisa diterima oleh kaum muda yang sangat bersemangat dan menggebu-gebu. Di slide ini kita menampilkan peta Rengas Dengklok, sebuah kawasan yang saat ini terletak di wilayah Kabupaten Karawang. Nah, jawaban Soekarno yang enggan memproklamirkan kemerdekaan sesuai tuntutan kaum pemuda, maka kaum pemuda merencanakan sesuatu, yakni mengamankan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok dengan anggapan bahwa Rengas Dengklok adalah pusat peta, ada markas peta di sana yang pro terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, rencana ini dilaksanakan oleh Yusuf Punto, Hairul Saleh, Soekarni, dan Sudanco Singgi yang sepakat membawa Bung Karno dan Hatta keluar dari Jakarta lalu ditempatkan di sebuah tempat yang namanya Rengas Dengklok di Kabupaten Karawang. Oke, perhatikan baik-baik. Kira-kira gambarannya seperti ini ya, ilustrasi pengamanan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Nah, di mana sih mereka diamankan? Tepatnya di sebuah rumah di daerah Rengas Dengklok milik orang Tionghoa. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah ada peran etnis lain sebagai anak bangsa yang meminjamkan rumahnya untuk keperluan kemerdekaan. Tepatnya rumah dari seorang etnis Tionghoa yang berada di wilayah Rengas Dengklok. Oke, jadi etnis Tionghoa juga berperan ya dalam proses kemerdekaan yang dirancang atau terjadi di negara tercinta kita ini. Oke, slide ini membahas tentang ketiadaan Soekarno, Hatta dalam persiapan rapat PPKI dan itu menimbulkan kecurigaan terhadap Ahmad Subarjo selaku sahabat keduanya dan mencoba mencari tahu keberadaan Soekarno-Hatta dan sampailah dia dapatlah informasi bahwa Soekarno-Hatta diamankan ke wilayah Rengas Dengklok. Perhatikan slide depan kalian. Nah, ketiadaan Soekarno-Hatta di Jakarta menimbulkan kecurigaan dan akhirnya Ahmad Subarjo menyusul Soekarno-Hatta ke wilayah Rengas Dengklok dan bertemu dengan kaum pemuda tentunya. Oke. Dan pada saat tersebut Ahmad Subarjo mencoba meyakinkan dan menjamin dirinya jika sampai 17 Agustus tidak ada proklamasi kemerdekaan, maka nyawa saya taruhannya. Atas ucapan tersebut, kaum pemuda akhirnya menyetujui kesepakatan dengan Ahmad Subarjo untuk memulangkan Soekarno-Hatta ke Jakarta. Dari peran sebelumnya, dari slide sebelumnya, peran Ahmad Subarjo begitu kuat pada situasi ini ya, dengan menjembatani kepentingan kaum muda dan menjamin dirinya sehingga Soekarno-Hatta bisa dipulangkan ke wilayah Jakarta. Next selanjutnya atau slide selanjutnya adalah Soekarno-Hatta pasca kepulangan dari Rengas Dengklok sempat menemui pimpinan Angkatan Darat Jepang di Jakarta mengenai usulan tentang proklamasi kemerdekaan. Namun usulan ini ditolak mentah-mentah oleh Jenderal Nishimura. Sehingga terjadi deadlock atau percakapan yang bersifat buntu dan pada akhirnya para the founding father kita memutuskan jalan lain itu bertemu Laksamana Maeda. Setelah bertemu dengan Laksamana Maeda, pada akhirnya Laksamana Maeda mengizinkan, bahkan terkesan mensupport proklamasi kemerdekaan. Laksamana Maeda mempersilahkan rumahnya atau rumah dinasnya digunakan sebagai
tempat menyusun proklamasi kemerdekaan. Oke, beberapa orang yang terlibat dalam Rengas Dengklok dilibatkan seperti Ahmad Subarjo, Bung Karno, dan Bung Hatta yang terlibat dalam penyusunan naskah teks proklamasi kemerdekaan. Oke, ini merupakan hal unik ya, di mana naskah proklamasi dipersiapkan di rumah perwira Jepang yang notabene Jepang sedang menjajah Indonesia. Oke, menarik untuk dibahas. Sampai pada akhirnya setelah pembahasan proklamasi selesai, proklamasi pun dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta tahun 1945. Gegap gempitanya rakyat menyaksikan situasi ini merupakan semangat baru bagi kemerdekaan Indonesia bahwa negara ini punya optimisme untuk membangun masa depannya. Reaksi masyarakat yang antusias terhadap proklamasi kemerdekaan dan rasa ingin tahu tentang proklamasi kemerdekaan, pada akhirnya kantor berita Domai dimanfaatkan. Pada saat ini kantor berita Domai milik Jepang ya, dimanfaatkan untuk menyebarluaskan berita proklamasi ke seluruh Jakarta saat itu ya. Sehingga proklamasi bisa tersebar luas baik itu dalam bentuk berita, lalu dari mulut ke mulut, dari surat kabar, atau dari coretan-coretan di gerbong kereta api dan sebagainya, dan menimbulkan rasa optimisme yang luar biasa kepada negara yang baru terbentuk ini. Ya, kira-kira seperti ini ya. Setiap aktivitas warga itu selalu disisipkan informasi tentang berita proklamasi, sehingga proklamasi walaupun pada masa lalu tidak ada media sosial, tidak ada televisi dan sebagainya, namun berita proklamasi itu tersebar melalui lisan juga, dari aktivitas warga bertemu, interaksi, sampai akhirnya tersebar luas ke bukan hanya berbagai wilayah di Jakarta, tapi di wilayah di luar Jawa. Oke, di slide ini kita akan membahas tentang Yogyakarta pada awal kemerdekaan Indonesia. Menarik nih, karena Yogyakarta itu sendiri adalah negara berdaulat dan diakui secara berdaulat oleh negara-negara lain. Oke, satu di antaranya adalah Inggris dan Belanda. Oke. Nah, ini yang unik gitu. Bagaimana mungkin negara yang sudah berdaulat dan diakui secara internasional, yaitu Yogyakarta, melebur ke dalam negara baru yang belum diakui secara internasional. Hanya beberapa negara saja yang mengakui kemerdekaan Indonesia dan mengakui kedaulatan Indonesia. Ini menarik loh. Negara yang sudah settle, mapan, diakui secara internasional, lalu meleburkan diri ke dalam negara baru yang nasibnya pun dipertaruhkan, kedaulatannya juga sedang diperjuangkan, pengakuan kedaulatan juga sedang diperjuangkan gitu. Ini menarik gitu. Butuh keputusan besar dan berani meleburkan Yogyakarta ke dalam Indonesia. Salut sekali buat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang membuat keputusan besar ini sehingga Yogyakarta menjadi wilayah NKRI.